Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiza Trimurti dengan NPM 190300077. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan dan Literasi Teknologi terhadap Adopsi Uang Elektronik pada Mahasiswa Universitas Profesor Dr. Zairin Nisa. Bab 1, Latar Belakang. Perkembangan teknologi saat ini yang semakin pesat, yang diakibatkan kuatnya arus globalisasi mampu mempengaruhi segala aspek dalam kehidupan masyarakat. Salah satu aspek yang dipengaruhi adalah dalam bidang teknologi keuangan. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan masih kurang dan tidak merata. Semakin berkembangnya teknologi dan kurangnya pemahaman masyarakat tersebut, maka masyarakat semakin dituntut agar bijak dalam memanfaatkan fasilitas yang ada. Misalnya dalam menggunakan teknologi keuangan dan mengelola keuangannya sendiri. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: satu, seberapa besar pengaruh literasi keuangan terhadap adopsi uang elektronik pada mahasiswa Universitas Profesor Dr. Azairin. Yang kedua, seberapa besar pengaruh literasi teknologi terhadap adopsi uang elektronik pada mahasiswa Universitas Profesor Dr. Hazairin. Adapun tujuan pada penelitian ini, yang pertama, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh literasi keuangan terhadap adopsi uang elektronik. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh literasi teknologi terhadap adopsi uang elektronik. Landasan teori. 1. Adopsi. Adopsi merupakan penerapan ide, gagasan, tindakan, atau barang yang dianggap baru oleh individu, di mana ide, gagasan, tindakan, atau barang tersebut benar-benar baru atau penyempurnaan dari yang sebelumnya telah ada. 2. Literasi keuangan. Literasi keuangan merupakan suatu rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam mencapai kesejahteraan. 3. Literasi teknologi. Literasi teknologi merupakan suatu kemampuan untuk menggunakan, mengatur, menilai, dan memahami inovasi yang melibatkan ilmu pengetahuan dalam memecahkan masalah dan memperluas kemampuan. Pada slide kelima ini dapat dilihat kerangka berpikir dan hipotesis dalam penelitian. Bab 3, Sifat Penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Riset kuantitatif adalah riset yang bekerja dengan angka, yang datanya berwujud bilangan, skor atau nilai peringkat frekuensi, yang dianalisa dengan menggunakan statistik untuk menjawab pertanyaan atau hipotesis penelitian atau untuk melakukan prediksi suatu variabel tertentu. 2. Jenis dan sumber data. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan tujuan penelitian, yaitu jenis deskriptif. Jenis penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian kausal komparatif, yaitu tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Untuk melihat hubungan beberapa variabel yang belum pasti, menyebutkan descent kausal berguna untuk menganalisis bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lain. 3. Populasi dan sampel. Populasi yang digunakan sebagai penelitian adalah seluruh mahasiswa Unihas di Kota Bengkulu ataupun di luar Kota Bengkulu. Untuk sampel yang digunakan ialah mahasiswa Unihas yang menggunakan e-money atau uang elektronik. 4. Teknik pengumpulan data, yaitu kuesioner. Penyebaran kuesioner dilakukan melalui bantuan Google Doc untuk memperoleh data mengenai respon mahasiswa yang berada di tempat yang berbeda-beda atau jangkauan lebih luas. Proses penyebaran kuesioner dilakukan dengan menggunakan fasilitas chat berupa WA. 5. Metode analisa. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. Dalam penelitian ini, menggunakan teknik sampling probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Rencana pengolahan data adalah dengan menggunakan komputer, yaitu program SPPS versi 24. Hasil analisis data tersebut berupa print-out table multiply regression. Hal ini dilakukan dengan harapan tidak terjadi tingkat kesalahan yang besar. Terima kasih. Wassalamualaikum.